Oke, kita jadi di part 3. Ini adalah part terakhir dari video pengerjaan rumah, renovasi rumah di kota wisata. Jadi pemilik rumahnya bermaksud untuk menambahkan ruangan yang tadinya ruang terbuka di belakang, ditambahkan dengan dapur dan ruang terbuka. Lalu atasnya ada tempat servis ya, tempat servis area ini. Juga kamar utama di atas akan ditambahkan jadi sedikit lebih luas. Ini terlihat lagi pengerjaan dinding kamar utama. Lalu nanti juga kita akan melihat bagaimana proses pengerjaan fumigasi, karena di rumah ini sudah banyak rayap dari lantai dasarnya. Jadi kita akan melakukan fumigasi dengan melakukan sistem injek. Oke, gimana prosesnya, kita tonton saja. Oke, di sini sedang dilakukan pekerjaan fumigasi rayap dengan teknik drilling ya. Saya dibantu oleh tim dari Fumida. Jadi untuk Fumida ini dia akan mengenakan harga pekerjaan itu sekitar 35.000 per meter persegi. Luas rumah ini luas bangunannya hampir 200 meter persegi. Nah, kenapa kami memilih untuk drilling? Sebenarnya drilling ini yang paling efektif dibandingkan dengan teknik semprot ya. Cuma mungkin kekurangannya drilling ini, dia akan merusak lantai karena akan mengebor ke dalam keramik ya. Tentu saja nanti akan ada bekas-bekasnya. Nah, kebetulan karena ini keramiknya juga mau diganti, jadi sebelum diganti kami memutuskan untuk diinjek obat fumigasinya. Jadi setelah tadi di drill akan diinjek seperti ini. Nah, diinjek dimasukkan obat-obat ini, nanti akan membunuh rayap-rayap yang ada di dalam tanah ya. Dan ini dari Fumida ini bergaransi, dia memberikan garansi 3 tahun ya. Jadi kalau Anda berminat untuk melakukan fumigasi lantainya, silahkan hubungi Fumida. Nah, ini juga sambil melakukan pekerjaan pemasangan plafon. Di bawahnya juga kita angkat keramiknya agar nanti lebih mudah untuk di drill oleh tim Fumida. Ini peralatan-peralatan tim Fumida ya. Oke, kalau Anda berminat untuk melakukan pembersihan atau pengerjaan fumigasi rayap, bisa hubungi tim kami. Oke, ini ruangan servis sudah selesai dipasang keramik. Nanti di sini akan dipakai untuk ruang cuci sekaligus juga ruang gosok. Juga kita kasih dia rooster untuk agar angin itu lumayan membantu, jadi tidak panas. Dan ini sedang pengerjaan plafon. Kerangka plafon sudah siap terpasang dengan rentang sekitar 50 cm. Plafonnya ini kita rencananya akan menggunakan plafon PVC ya. Plafon PVC itu memang ada kelebihan dan kekurangan dibandingkan gypsum. Tentu saja kelebihannya dia tidak perlu finishing cat lagi, dia sudah ada berbagai macam warna dan motif. Terus juga dia lebih lebih ada warna ya, lebih bervariasi gitu pilihannya. Tetapi mungkin juga kekurangannya kalau nanti ternyata ada masalah, misalkan harus diganti, jadi harus disesuaikan tuh antara motif dan warnanya dengan yang lama dengan yang diganti, karena dia tidak seperti gypsum yang kita cat ya. Kalau yang ini karena ada motifnya, jadi warnanya harus benar-benar sesuai gitu. Oke, ini sedang pengerjaan plafonnya, juga kita sedang melakukan perapihan untuk keramiknya ya.
Oke, ini jadi sudah terpasang plafon dan lantai homogeneous stylenya, juga sedang dilakukan pembuatan meja dapur. Ini juga plafonnya sedikit lagi yang bagian depan, lalu juga nanti rencananya akan dipasang saluran air. Karena tidak bisa bobok dinding, jadi otomatis posisinya akan di luar dinding, nanti akan ditutup dengan gipsum untuk bagian luarnya. Dan ini panel WPC yang kita pakai untuk membungkus tiang kolom, jadi agar tidak terlihat monoton ya, kita bungkus dengan panel WPC. Kita sesuaikan dengan list di bawahnya ini dengan menggunakan list keramik, sehingga terlihat lebih estetik gitu ya. Nanti akan dipadukan dengan pekerjaan interior, dan kebetulan juga di sini nanti akan kita buatkan meja dapur ya, ukuran 180 kali 60. Oke. Jadi meja dapur ini nanti akan dipadukan dengan kitchen set dari pekerjaan interior. Dan juga nanti kita akan sesuaikan lagi dengan beberapa ornamen yang akan dipasang di dapur ini ya. Seperti di bawahnya ini nanti akan ada lemari untuk tempat penyimpanan masakan. Dan ini juga sedang dilaksanakan pekerjaan finishing untuk luar ya. Tadi yang tempat servis tadi, roosternya kita cat warna merah, lalu dinding luarnya kita cat warna putih. Oke, ini sedang pekerjaan tangga. Untuk tangga ini lantainya saya menggunakan wood plank ya. Wood plank ini sebenarnya bahannya semen dasarnya, namun mempunyai tekstur seperti kayu. Jadi kalau kita cat dengan menggunakan fiber coat, ini saya menggunakan fiber coat yang walnut, dia akan terlihat seperti kayu ya, benar-benar seperti kayu. Namun sebelum dicat dengan menggunakan walnut brown ini, harus dicat dengan dasarnya dulu ya. Dasarnya ini juga kebetulan produknya dari Propan juga. Nanti ditunggu kering, lalu baru dicat, sehingga tampilan akhirnya ini seperti benar-benar seperti kayu nih. Tetapi ini keunggulannya bebas rayap. Dan ini untuk dapur juga sudah 90% selesai. Lalu kita juga baru saja selesai melakukan pekerjaan renovasi tangga utama ya. Ini tangga utama, ini tangga yang berada di tengah. Ini keramiknya sudah kita ganti. Lalu untuk railingnya juga sudah kita furnish ulang, dan yang besi di railing ini juga sudah kita cat ulang juga. Jadinya terlihat lebih fresh seperti ini. Motifnya kita gunakan motif keramik kayu. Dan ini untuk meja island di dapur sudah kita pasang dengan granit 80 kali 160 ya. Bentuknya seperti ini. Nah, oke. Ini untuk ruang servis sudah selesai dilakukan pekerjaan finishing kanopi ya, dan juga sudah dilakukan ini penutupan kisi-kisi ini agar serangga tidak masuk ke dalam dapur ya dari atas. Jadi juga cat juga sudah kering nih, cat tangga. Berikut dengan railingnya juga sudah selesai juga kita lakukan furnish. Ini sedang dilakukan pekerjaan pembersihan ya. Dan ini penampakan ruang servisnya dari luar ya. Juga kita sudah lakukan finishing cat di luarnya. Jadi nanti bisa langsung kita pasang pekerjaan kusen aluminium. Dan ini setelah jadi ya pintunya, jadi pintunya kita bagi 4 untuk jadi pintu lipat dengan menggunakan kusen aluminium ya. Kusen aluminium ini saya menggunakan yang merek Inkalum sesuai dengan kontrak ya. Jadi lipatnya seperti ini, nanti bisa dibuka ke kanan seluruhnya, juga bisa kelihatan juga di sini ya. Lalu untuk
backdrop TV ini saya masih menggunakan WPC panel yang kita pasang ke dinding, lalu dipadukan dengan meja TV ini. Ini kebetulan kami juga menyediakan interior, sehingga nanti kalau sudah jadi, ruang ini kan ruang keluarga ya, terlihat lebih nyaman gitu ya, lebih homey ya. Dan juga ini penampakan nanti dapurnya kira-kira seperti ini. Dan di depan ini sebenarnya posisinya ada ruang makan ya. Oke, kita beralih ke kamar utama di atas. Ini sudah 90% selesai ya. Ada pemasangan backdrop dengan menggunakan gypsum dan WPC, juga plafon. Kita juga sudah selesai melakukan pemasangan lampu-lampu. Rencananya nih maunya seperti ini. Sudah kami ajukan. Nah, ini seperti dengan video yang ada linknya di bawah ini ya. Kalau mau nonton lebih lengkapnya, jadi nanti akan dilakukan pekerjaan interior di kamar utama ini. Dan untuk kamar mandi yang berada di dalam kamar utama juga sudah selesai pengerjaannya. Kita sudah melakukan pemasangan kloset, wastafel, juga shower, dan berikut ini pembatas showernya ya, dari kaca ketebalan 1. Lalu kita ini kan kita berikan drainase di 2 tempat ya, satu di tempat shower, satu lagi di sebelahnya tempat kloset ini. Rencananya ininya seperti ini nanti jadinya. Oke, jadi setelah pekerjaan selama 3 bulan dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, jadinya seperti ini guys, before afternya.
Ya, demikian video part terakhir bagaimana proses renovasi rumah di kota wisata. Bertemu lagi dengan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.